Hai, selamat siang teman-temanku sekalian yang cantik. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dimanapun Anda berada. Seperti yang pernah aku janjikan bahwa uh, akan memberikan video tentang diabetes dalam bahasa Indonesia agar teman-teman semua sehat selamanya. Uh, Seperti Anda semua ketahui bahwa diabetes bukanlah penyakit keturunan seperti yang biasa dibicarakan oleh para medis atau dokter-dokter yang Anda percayai. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Ambillah apa yang sekiranya masuk di akal dan boleh tidak penting untuk dipercayai kalau itu tidak sesuai dengan pemikiran Anda, karena saya hanya memberikan sekedar opini dan pengetahuan yang saya pelajari dari dokter yang independen. Topik kita hari ini adalah apakah diabetes itu penyakit keturunan dan tidak bisa disembuhkan? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, maju ke depan. Nanti akan kuberikan voucher untuk keliling dunia, plus bonus hotel dan shopping. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena terbukti bahwa diabetes itu merupakan penyakit salah satu trigger daripada kematian pasien COVID di waktu pandemi ini. Fokus kita hari ini adalah bagaimana caranya mengatasi diabetes. Kalau Anda atau teman-teman atau saudara-saudara Anda sekalian yang mengalami diabetes, dengarkan secara saksama bagaimana mengatasi diabetes tanpa obat. Karena obat itu bukan menyembuhkan, hanya mengelabui. Ingat bahwa kita semuanya ini terdiri dari roh, bukan hanya tubuh. Tubuh ini adalah tempat di mana roh itu bermukim, sehingga kalau tubuh kita sehat, kalau roh kita sehat, maka tubuh kita akan dengan sendirinya sehat. Oleh karena itu, jangan sering-sering menggunakan obat-obatan kalau itu tidak emergency. Diabetes itu adalah kata yang sangat traumatis dan tidak diinginkan oleh setiap orang. Kita tumbuh menjadi dewasa dengan kepercayaan bahwa diabetes itu penyakit keturunan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan itu tidak bisa disembuhkan sehingga pasien harus tergantung pada obat-obatan untuk mengontrol kadar gula darah. Ini adalah mitos atau propaganda dari Medical Association. Anda semua tahu sekiranya itu apa? Tidak perlu saya jelasin. Karena semuanya itu ujung-ujungnya adalah uang. Karena orang-orang yang gendut di belakang sana itu selalu mengelabui Anda dengan medication. Jadi sebaiknya kalau tidak mau menjadi budak daripada obat-obatan dengan menyetor sejumlah uang sampai Anda mungkin menghilang dari bumi ini, Anda mungkin dapat menemukan alternatif treatment atau pengobatan alternatif. Tapi saya tidak menganjurkan kepada orang yang tidak percaya, itu terserah pada Anda sendiri. Menurut Dr. Jason Fung, beliau adalah pakar
diabetes di Amerika sana, bahwa para dokter dan medical association-nya itu telah menyebabkan kehilangan nyawa dari pasien-pasien diabetes dan membawa keberuntungan atau keuntungan bagi Big Pharma. dengan teman-teman yang gendut itu sebagai kroni-kroni mereka, karena mereka menyebarkan informasi bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Kenyataannya diabetes itu bukan penyakit, melainkan diabetes itu adalah penyakit gaya hidup. Bagi yang percaya atau yang tidak percaya terserah Anda, tapi kita tidak perlu berdebat karena itu bukan misi kita untuk datang ke dunia ini. Bagaimana dokter atau ahli-ahli diet dan para ahli-ahli diabetes itu memberikan ultimatum kepada pasien bahwa mereka harus seumur hidupnya tergantung pada obat-obatan, karena diabetes itu adalah merupakan penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Yang lebih celaka lagi, mereka mengatakan bahwa diabetes itu merupakan penyakit yang progresif atau semakin memburuk dari hari ke hari. Terserah Anda mau percaya atau tidak, tapi kalau saya tidak, no way. Tidak, saya tidak mau percaya, karena kita sebagai manusia harus selalu berusaha mencari second opinion atau mencari alternatif. Jadi ketika Anda mendapatkan diagnosis, ini merupakan satu ultimatum seumur hidup bahwa Anda harus tergantung pada obat-obatan. Mereka diberitahu bahwa penyakit diabetes itu adalah penyakit keturunan dan tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu, pasien-pasien mereka itu disuruh meminum pil sebagai magic bullet. Sebaliknya, itu bukan magic bullet, tapi menurut saya adalah magic poison. Karena obat-obatan itu tidak bisa menyembuhkan diabetes, hanya melancarkan darah atau gula darah untuk sementara, karena agar gejalanya itu tampaknya menjadi normal kembali dan Anda percaya bahwa Anda telah sembuh, sedangkan penyakit sesungguhnya itu hanya dikamuflase. Iya, untuk sementara memang itu kelihatannya manjur dan membuat Anda merasa lebih baik, tapi untuk jangka panjang bisa menyebabkan komplikasi. Terserah Anda mau percaya atau enggak, saya tidak pernah memaksakan Anda untuk setuju. Siapa yang setuju? Oke, maju ke depan. Bagi yang enggak, keluar Anda dari sini. Saya hanya bergurau karena hidup ini harus penuh dengan ceria, gurauan untuk membuat Anda sehat, tidak stres, karena stres merupakan salah satu penyebab penyakit. Jadi obat-obatan itu bisa efektif untuk menyembuhkan penyakit untuk sementara, tapi diet dan kebiasaan hidup itu yang bisa merubah diabetes. Artinya mereverse atau mengembalikan kadar gula Anda seperti sedia kala. Yang paling penting itu harus menjaga berat tubuh.
Jadi kalau Anda menggunakan obat-obatan, akhirnya Anda tergantung pada insulin karena kasus Anda semakin berat. Nah, insulin itu dikenal bisa menyebabkan bertambahnya berat badan. Bisakah Anda membayangkan bahwa insulin itu sedianya itu tidak menyembuhkan diabetes tipe 2. Insulin hanya efektif untuk mengurangi glukosa darah. Jadi, bisakah Anda membayangkan efek jangka panjangnya kalau menggunakan insulin? Karena insulin bukan merupakan sumber penyembuhan. Sebenarnya ada 2 tipe diabetes. Tipe 1 itu adalah ketahanan insulin yang rendah. Sedangkan tipe 2 adalah ketahanan insulin tubuh yang tinggi. Jadi, kalau ketahanan insulin tubuhnya itu tinggi, diberikan pengobatan dengan insulin akan menaikkan kadar insulin level di dalam darah, bukan menyembuhkan daripada akar masalah diabetes tersebut. Nah, bisakah Anda memahami apa yang saya paparkan ini? Jika ketahanan insulin yang tinggi, pasien yang mempunyai ketahanan insulin yang tinggi itu diberikan insulin, maka akan menyebabkan memburuknya keadaan daripada membaik atau bisa sembuh itu adalah mustahil. Karena Anda bisa membayangkan memberikan insulin pada pasien tipe 2 diabetes itu seperti mengobati pasien yang kecanduan alkohol dengan memberikan tambahan obat-obatan semacam ketergantungan kepada marijuana atau sabu-sabu. Harusnya pasien tersebut diadakan treatment atau konseling, bukannya diberikan dosis yang lebih tinggi. Harusnya direhabilitasi di pantai rehabilitasi. Setuju atau enggak? Keluar bagi Anda yang tidak setuju, karena Anda tidak sejalan dengan pemikiran tentang alternatif pengobatan. Maksud saya pengobatan alternatif. Jadi, bisakah Anda bayangkan kalau pasien yang overdose obat-obatan itu diberikan tambahan dosis obat, maka bukannya dia sembuh, malah jadi parah. Demikian pula dengan mengobati pasien diabetes. Ambillah contoh, dokter sedang menyembuhkan pasien yang mengalami infeksi daripada kaki. Tentu saja pasien tersebut juga menderita efek samping daripada infeksi tersebut, seperti panasnya yang tinggi atau suhu tubuhnya yang naik. Nah, kalau pengobatannya dokter tersebut hanya mentarget untuk menurunkan panas, bukan menyembuhkan infeksi, maka pengobatan tersebut hanya menyentuh pada permukaan saja, bukan pada akar permasalahan dari penyakit tersebut. Mengertikah Anda? Inilah salah satu contoh kalau pengobatan diabetes itu tidak tuntas kalau menggunakan hanya obat yang menekan gejala, bukan menyembuhkan akar masalah. Oleh karena itu, Anda merasa, wah,
sudah sehat lagi setelah menelan magic pill tersebut. Dengan demikian, bukannya Anda menjalani diet, mengurangi makanan yang berkadar gula tinggi, tapi Anda dengan bangganya tetap mengkonsumsi makanan yang menyebabkan kadar gula Anda naik dengan tetap menelan pil tersebut atau tablet yang diberikan oleh dokter Anda. Anda merasa bahwa gula darah Anda setelah dicek itu mendekati normal. Jadi Anda tetap mengisi tubuh Anda dengan makanan-makanan yang tinggi kadar gulanya. Bisakah Anda bayangkan bahwa tubuh Anda ini merupakan suatu mangkok daripada gula? Anda setiap hari mengisi mangkok tersebut dengan makanan yang mengandung kadar gula. Maka dengan demikian kadar gula Anda akan tetap naik walaupun Anda meminum obat-obatan. Nah, salah satu cara untuk menurunkan kadar gula Anda adalah dengan membalikkan atau menurunkan kadar gula Anda ke level semula dengan diet. Karena diet itu diperlukan untuk menjaga kadar gula Anda normal. Jadi ilustrasi dari tipe 2 atau diabetes tipe 2 bahwa tubuh Anda itu diisi dengan gula, tidak hanya di aliran darah atau sel darah atau sel darah Anda, tapi di seluruh tubuh Anda. Bayangkan tubuh Anda itu sebuah mangkok gula. Ketika Anda masukkan semua makanan-makanan yang tidak berguna atau yang kadar gulanya tinggi seperti sereal, makanan penutup, karbohidrat, roti putih, es krim, keju-kejuan, dan semua pasta dan segala macamnya yang berkadar gula tinggi. Lama-kelamaan kadar gula Anda itu akan memenuhi mangkok tersebut sampai overload atau tidak bisa nampung lagi sampai dia mengalir keluar daripada darah Anda. Nah, insulin itu hanya merupakan hormon dasar yang fungsinya itu untuk memproses glukosa yang di dalam sel. Sehingga ketika insulin tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya, glukosa tersebut itu menumpuk di luarnya sel dari darah Anda. Itu dinamakan insulin resistant atau ketahanan insulin yang tinggi. Tubuh atau sel tubuh Anda itu menolak glukosa karena gula di dalam darah Anda itu sudah menumpuk sampai tidak bisa ada yang nampung. Itu makanya dikatakan overflowing atau resisting, menolak atau penolakan. Sudah menolak, tidak bisa menampung lagi, tapi tetap Anda seseli dengan makanan yang berkadar gula tinggi. Makanya dikatakan overflow fenomena. Jadi kalau Anda mengecek gula darah Anda, levelnya bisa di atas 300. Nah, dalam hal seperti ini, sel darah Anda itu sudah diisi dengan gula dan glukosa sampai tidak bisa nampung. Nah, dengan demikian memberikan kerja yang berat terhadap pankreas Anda.
karena pankreas Anda itu yang tugasnya memproses daripada semua gula dan insulin. Ketika level dari insulin Anda itu sudah tidak bisa menampung, dengan demikian adanya penolakan. Gula darah Anda akan naik dan Anda dikatakan menderita tipe 2 diabetes. Akhirnya dokter Anda itu mulai memberikan Anda pil atau tablet. Tablet atau pil tidak mengatasi atau tidak menghindari gula. Gula tersebut hanya diambil terus dikembalikan ke lever. Ketika lever Anda itu tidak bisa menampung, gula tersebut akan dikeluarkan ke ginjal atau ke sistem saraf Anda atau ke mata Anda, ke hati, ke kaki, kemanapun di mana darah mengalir. Sepanjang darah mengalir, gulanya akan ikut di situ, sehingga seluruh sistem Anda itu dipenuhi dengan gula. Makanya bukanlah suatu rahasia umum apabila pasien diabetes itu pada suatu tahap itu menderita kebutaan atau mereka harus membiarkan bagian daripada jari atau kaki mereka diamputasi ke depan. Siapa yang mau diamputasi? Saya akan kirim Anda ke kebun binatang untuk meditasi. Bercanda, teman-teman. Jangan dibuat serius ya. Hidup ini harus penuh dengan candaan biar kita tetap sehat. Ingat, mens sano in corpore sano. Karena mangkoknya dari gula di tubuh Anda itu sudah kepenuhan sehingga tidak bisa diproses lagi. Jadi setiap kali Anda makan gulanya masuk ke dalam darah Anda, terus Anda menggunakan obat-obatan atau pil atau tablet itu. Nah, itu gulanya tersebut itu keluarkan lagi ke tubuh. Nah, ini hanya berlangsung untuk sementara waktu kalau Anda menggunakan obat-obatan atau tablet. Sepertinya sudah teratasi ya, gula darah saya sudah turun, saya makan lagi. Nah, dengan Anda makan lagi, Anda tetap menggunakan pil atau tablet tersebut, sehingga sel darah Anda itu sudah tidak bisa lagi menampung seluruh gula. Semua sistem di tubuh Anda itu menjadi tidak bisa menampung. Jadi Anda ke dokter lagi dicek. Gula darah Anda semakin tinggi. Tadinya dari 250 menjadi 400 atau 500. Jadi dokter tidak mengatasinya dengan mengeluarkan toksik atau racun gula yang ada di dalam tubuh Anda, tapi dia menambah dosis dari tablet atau pil tersebut yang namanya pil diabetes. Jadi dosis obatnya Anda itu sudah berlipat ganda karena sudah nggak mempan lagi kalau menggunakan dosis yang awal. Akhirnya Anda dicekokin dosis yang tinggi. Dengan demikian, gula darah Anda itu tetap normal, tapi bukan berarti itu membaik diabetes Anda. Kalau gula darah Anda itu menjadi rendah dengan menggunakan obat-obatan atau pil tersebut, itu menunjukkan indikasi bahwa diabetes Anda semakin memburuk dan memburuk. Percayalah pada saya, karena saya ini belajar pada pakarnya yang namanya Dr. Jason Fung, ahli diabetes yang selalu menyembuhkan pasien diabetes tidak menggunakan
obat-obatan, tapi melalui terapi diet. Jadi pengobatan dengan obat-obatan itu hanya menyamarkan gula darah dengan memaksa gula darah itu untuk menerobos ke seluruh tubuh Anda, di mana yang bisa ditampung di situ disisipkan. Ingat itu, masuk di akal kan? Jadi pil-pil Anda itu menekan gulanya untuk diseselin ke tempat di mana bisa nampung. Kenyataannya semuanya sudah menolak atau resisting. Jadi kalau Anda hanya mengukur gula darah Anda dengan mengkonsumsi obat-obatan, Anda itu pada suatu titik puncak, Anda akan mengalami yang namanya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, amputasi, kebutaan. Yang paling parah itu adalah kalau Anda mengalami gagal ginjal dan disuruh pergi cuci darah. Cuci darah itu adalah bendera merah. Tandanya bahwa Anda di akhir ujung daripada mendapatkan tiket ke neraka. Bukannya tiket untuk terbang untuk ke Eropa, tapi tiket ke kuburan. Jadi ingat ya teman-teman sekalian, menyembuhkan diabetes yang terbaik itu adalah bukan dengan menggunakan obat-obatan, tapi membalikkan diabetes. Karena diabetes itu bisa dikembalikan dengan mengeluarkan racun yang sering Anda masukkan, itu berupa kadar gula yang tinggi seperti karbohidrat dan glukosa dan segala macam makanan-makanan cepat saji yang mengandung gula tinggi seperti es krim dan sebagainya yang Anda konsumsi itu harus kita kembalikan atau kita keluarkan daripada sel darah kita, gitu teman-teman. Menyembuhkan diabetes itu bukan pekerjaan semalam ya, ingat itu. Karena membutuhkan waktu dan willpower itu atau niat yang gigih dari Anda sendiri. Bisakah Anda bayangkan bahwa orang-orang yang diabetes itu menghabiskan seluruh hidupnya itu mengkonsumsi hal-hal yang sampah-sampah itu. Nah, untuk membalikan diabetes itu memerlukan waktu yang lama. Jadi bukan untuk pekerjaan semalam. Jadi kalau Anda ke dokter dan mengkonsumsi pil-pil itu memangnya turun, tapi bukan berarti Anda sembuh. Itu Anda hanya membeli waktu. Jadi kesimpulannya bahwa untuk menyembuhkan diabetes itu harus melalui diet. Jadi diet yang terbaik itu adalah keto diet atau diet rendah kalori, tinggi lemak, tapi bukan lemak-lemak yang lemak-lemak buruk, tapi itu harus lemak baik. Juga dengan exercise atau olahraga. Memotong mata rantai gula dan karbohidrat atau gula putih yang namanya refined sugar itu tidak baik untuk tubuh Anda. Juga harus intermittent fasting. High good fat diet itu diperlukan. Intermittent fasting adalah salah satu cara untuk membalikkan diabetes Anda. Intermittent fasting itu tujuannya untuk apa sih? Intermittent fasting diperlukan untuk mempercepat proses pembakaran karbohidrat dan lemak. Karbohidrat itu harus diminimize. Kalau bisa untuk sementara diberhentikan dulu, tidak mengkonsumsi yang namanya karbohidrat. Sugar itu a big no.
atau tidak diperkenankan sama sekali. Karena sugar atau gula itu men-trigger atau memicu respon daripada insulin. Cara membalikkan adalah meminimize insulin production di dalam tubuh yang sementara waktu itu bergantung pada ketones untuk membakar energi. Intermittent fasting itu diperlukan karena dengan fasting atau fasting itu puasa. Sorry, saya sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris jadi lupa. Mohon maaf teman-teman, harap dimaklumin. Hidup ini harus penuh dengan pemahaman, kita nggak boleh saling menyerang, oke? Jadi gula itu harus dihentikan total untuk membiarkan tubuh Anda itu membakar kelebihan tubuh dan lemak buruk di dalam darah Anda. Sehingga ini yang namanya detoksifikasi atau proses untuk mengeluarkan racun-racun yang ada yang menyebabkan penyumbatan di mana-mana. Anda pernah mendengar bahwa puasa berkala itu sangat berguna karena antara 6 sampai 8 jam itu tubuh kita tuh belum membakar dan mentransfer kalori itu menjadi energi. Sehingga dengan kita mempraktekkan puasa berkala itu kita membantu tubuh kita untuk mengerjakan dulu proses pembakaran tersebut. Karena apa? Gula darah itu semakin tinggi karena sebelum proses pembakaran itu terjadi Anda telah mengisi lagi dengan gula lagi, dengan gula lagi, dengan gula lagi, dengan karbohidrat dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi crowded. Crowded itu apa ya? Seperti di lampu merah itu loh, semerawut prosesnya, sehingga hormon di nerve di brain Anda itu tidak bisa lagi membaca reading yang mana ya, ini akhirnya dilepaskan begitu saja sehingga diabetes Anda menjadi tidak beraturan. Disiplin, harus mendisiplinkan diri untuk puasa berkala. Oleh karena itu Anda yang sering berpuasa itu rekan-rekan kita yang Muslim sering berpuasa itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh loh. Saya juga ingin mempraktekkan puasa berkala atau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Ini sangat betul dan sangat ajaib. Kalau Anda bisa mempraktekkan puasa berkala, maka setelah Anda mencek gula darah Anda pasti akan menurun. Metode ini juga dipakai oleh Dr. Jason Fung yang terkenal itu, pakar diabetes. Dia menganjurkan pasien-pasien dia untuk melakukan intermittent fasting, untuk membiarkan tubuh mengosongkan dulu mangkok gula tersebut untuk membakar kalori dan lemak-lemak buruk itu menjadi energi. Jadi kalau Jason Fung untuk datangan pasien-pasien over obesity yang mungkin 500 pounds itu ditanya dulu, gimana cara hidup Anda ya? Bisa Anda tuliskan dulu, dicari kertas. Setelah dipelajari, wow, ternyata ini cara hidup yang keliru. Makanya tiap hari pasta, makanya itu bread yang fabrikat, roti yang difabrikasi yang penuh dengan segala macam refined sugar dan segalanya itu yang harus dihentikan dulu. Maka mereka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa mereka bisa
menyetabilkan atau menyeimbangkan insulin dan gula darah ke level yang normal. Saya pernah bertemu dengan seorang pasien diabetes yang sudah memasuki tahap 2. Mukanya sudah kuning, matanya sudah kuning, dan mungkin sudah mau mendekati livernya sudah terkena imbas. Akhirnya saya berkata kepada beliau, "Bapak, maukah Anda mendengarkan saran saya? Karena kalau mengkonsumsi obat-obatan, akhirnya Anda akan berakhir di mesin pencuci darah. Maukah atau tidak, terserah Anda, karena pilihan bukan di saya tapi di Anda." Dan beliau mengatakan gini, apa ya, ini tidak menggunakan obat-obatan tapi membutuhkan ketekunan Anda sendiri. Terus saya memberitahu dia tentang Jason Fung Method, metode untuk membalikkan gula darah ke arah normal dengan mulai merubah cara makan dia, hanya mengkonsumsi hal-hal yang tidak mengandung karbohidrat tinggi tapi lemak baik seperti avocado, olive oil, makan ikan-ikan yang mengandung omega 3 dan sebagainya. Akhirnya mengganti nasinya dengan jagung yang kering yang sudah dikeluarkan kulitnya itu sementara boleh. Dan dia melakukan itu dan melaporkan kepada saya bahwa wow, hasil tes saya dari 450 turun loh menjadi 375. Itu sebulan kemudian. Terus dia meneruskan lagi meminum lemon setiap pagi. Lemon dengan air hangat dan pakai sedotan disedot. Setiap pagi itu menggunakan lemon. Memakan buah-buahan dan sayur-sayuran itu konsumsi fibernya ditinggikan. Terus hanya boleh memakan buah-buahan yang tidak mengandung kadar gula tinggi. Seperti papaya boleh, yang avocado boleh. Terus buah-buah tertentu Anda boleh mencari di Mbah Google apa saja yang alkalinnya levelnya di atas 7,4. Itu yang saya sarankan. Akhirnya beliau datang lagi melaporkan, wow, gula darah sudah turun, sudah menjadi 225. Akhirnya saya bilang, kalau Anda teruskan mungkin sementara obat-obatan dihentikan dulu. Dan beliau bilang, oke, sementara saya sudah tidak menggunakan obat-obatan, tidak tergantung pada obat-obatan. Dan tiap pagi beliau itu melakukan jogging, bukan jogging ya, jalan pagi untuk berkeringat, membakar kalori, membakar lemak-lemak buruk itu. Dan beliau akhirnya dengan senang sudah pinggangnya udah ramping dan sudah tertawa-tawa lagi karena matanya sudah tidak kuning. Itu berarti beliau sudah sembuh. Lemon itu bagus loh ya. Dia tuh pH-nya adalah alkaline. Tapi Anda merasa lemon tuh kecut ya. Lemon tuh terasa kecut, dia tuh terasa asam. Tapi kalau dia masuk ke dalam sel darah itu dia pH-nya itu alkaline. Jadi lemon itu sangat bagus untuk pasien diabetes. Jadi kalau Anda mau hidup sehat, bukannya dengan mengkonsumsi obat, tapi itu pun terserah Anda. Anda selalu senang dengan hal-hal yang mudah kan? Kalau hal-hal yang sulit itu Anda tidak suka, karena apa? Ribet katanya. Tapi yang ribet itu memperpanjang hidup Anda. Saya suka yang namanya herbs atau herbal. Karena semua yang dari alam tuh dibuat Tuhan itu untuk
manusia. Kita bukan terbuat dari yang fabrikasi. Kita dulu waktu turun ke dunia ini kan yang dikasih itu kan alam semesta. Kita boleh makan yang ada di alam. Tapi sementara ini manusia modern senang dengan teknologi sehingga mengkonsumsi semua yang high tech, yang diproduksi instan seperti mie instan. Semua yang instan-instan itu bagi mereka adalah favorit atau yang apa ya, yang keren lah. Padahal semua yang instan itu berbahaya loh. Karena instan-instan itu difabrikasi dengan menggunakan metode mutakhir dan penambahan zat-zat yang beracun. Jadi berhati-hatilah dalam memilih makanan. Anda boleh menambahkan seperti olive oil, fish oil dan sebagainya. Ikan-ikan seperti tuna, tenggiri, ya ikan-ikan yang ada lah di daerah kita ini yang lokal-lokal aja itu bagus karena ikan itu tidak mengandung lemak buruk. Kecuali lobster mungkin dihindari karena lobster tuh kurang baik kan, mengandung lemak buruk. Dia kan menyebabkan kolesterolnya yang buruk. Untuk pasien diabetes, kalau menurut saya sebaiknya Anda mengikuti step atau anjuran dari Dr. Jason Fung. Tidak ada yang dirugikan, tetapi Anda mendapatkan keuntungan yang berganda karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli obat-obatan dan membiayai biaya pemeriksaan rutin. Anda tidak sesuatu pun yang rugi sehingga Anda bisa menabung uang-uang Anda yang diperuntukkan untuk membeli obat-obatan itu atau pil-pil itu sangat efektif dan kepada orang-orang fakir miskin di luar sana yang sangat membutuhkan dana-dana tambahan. Dengan demikian Anda berbuat karma baik. Telah melakukan hal-hal baik bagi sesama manusia karena Anda sudah terbebas dari penyakit diabetes. Jadi diabetes itu bukan suatu penyakit, tapi diabetes itu adalah gaya hidup Anda yang keliru. Mau percaya atau tidak, ambil aja yang menurut Anda masuk di akal. Kalau tidak masuk di akal, tidak perlu diperdebatkan. Tapi ya sudah, anggaplah itu Anda tidak usah mendengarkan. Terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan video saya. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian dan sekiranya itu bermanfaat bisa Anda share atau memberitahukan kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi. Siapa tahu mereka bisa disembuhkan. Alangkah bahagianya kalau kita saling berbagi dan bisa menolong sesama kita yang menderita. Dan jangan lupa dibantu like and subscribe. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Nanti akan video berikutnya saya mengasih tips bagaimana apa sebetulnya kolesterol dan bagaimana mengatasi kolesterol yang sudah tinggi dan buruk ya. Karena saya nih secara tidak sengaja dikasih pengetahuan oleh Tuhan untuk dibagikan bagi teman-teman yang menderita. Karena kita nih sudah masuk ke masa sulit di mana semua biaya tinggi, jadi kita harus berusaha. Jangan memberikan kekuatan Anda kepada orang-orang luar atau mencari kesembuhan dari luar. Kesembuhan itu datangnya dari diri Anda sendiri dan dengan hubungan Anda yang baik dengan Tuhannya Anda. Karena semua orang kan punya Tuhan kan. Jadi kalau Anda punya hubungan baik dengan diri sendiri dan dengan Tuhan, penyakit dengan sendirinya itu menjauh.
Karena penyakit takut dengan orang-orang yang rohnya itu bersih dan putih, percaya atau tidak. Bye-bye, sampai jumpa teman-teman semua. Wah, Inces, darling. Salam dari Inces, darling.